karena saya masukin ke dalam tubuh saya dan saya bisa cerita tentang boleh dikatakan hal-hal benda-benda ini yang aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat Jejavu semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan begitu pun pula doa dari kami semua kepada semua sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini, semoga senantiasa sehat walafiat, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Baik, sahabat-sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap tabir melalui cerita ataupun pengalaman spiritual yang dialami saat ini oleh salah satu praktisi supranatural yang berasal dari Kampung Kademangan, Kabupaten Tangerang, atau yang biasa disebut dengan Bang Mail. Bang Mail ini sebetulnya tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai paranormal, tapi beliau memiliki kemampuan supranatural yang mungkin didapat dari berguru tirakat dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak pengalaman beliau dalam menolong orang atau mengobati orang, seringkali beliau bersentuhan tentu saja dengan hal-hal yang bersifat gaib. Nah, kita akan kali ini pada konten kali ini kita akan dengarkan salah satu pengalaman ataupun cerita yang menegangkan, cerita yang mungkin membuat bulu-bulu kita merinding terkait dengan salah satu pengalaman beliau ataupun kisah beliau selama beliau menjalani lelaku spiritual. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Pada kesempatan malam hari ini berkenan membersamai kami semua dalam rangka berbagi cerita, berbagi kisah kepada semua sahabat-sahabat yang ada di mana saja terkait, mungkin Bang Mail bisa bercerita terkait dengan pengalaman yang mungkin bagi sebagian orang dianggap menyeramkan atau horor kalau kata anak sekarang, tapi dalam dunia Bang Mail itu hal yang biasa begitu. Jadi sebelumnya Bang, mohon maaf, Bang Mail nama aslinya siapa Bang? Pak Ismail aja. Oh, Pak Ismail. Jadi Pak Ismail, beliau ini berasal dari Kampung Kademangan, Kabupaten Tangerang. Dan kita akan mohon kepada beliau untuk menceritakan mungkin salah satu kisah atau salah satu pengalaman beliau yang berkaitan dengan dunia spiritual, yang mungkin beliau pernah melihat visual ataupun penampakan dan lain sebagainya selama beliau menjalani perilaku spiritual beliau. Baik, kepada Bang Mail atau Pak Ismail kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ismail. Tempat tinggal saya Kampung Kademangan, Gading Serpong. Di sini saya akan sedikit banyaknya menceritakan pengalaman-pengalaman saya di bidang spiritual. Jadi banyak sekali hal-hal yang aneh yang pernah saya jumpai selama ini, selama saya menjadi pengobat atau pengusir gaib. Banyak sekali hal-hal yang di luar nalar pikiran kita, yang selama ini saya alami. Di tempat saya ada salah satunya makam besar Tapak Tilas Wali, yaitu Wali Kibut Pangsur. Di sana saya udah pernah silaturahmi dengan beliau, karena saya masukin ke dalam tubuh saya dan saya bisa cerita tentang riwayat
makam Kibuyut Mangsur yang ada di Kampung Kademangan itu. Di situ dia ada salah satu penunggu atau boleh dikatakan hal-hal benda-benda ini yang aneh-aneh seperti keris, batu, pedang, benda pusaka bang ya. benda pusaka yang gaib. Di situ saya udah pernah dulu saya tapak di situ sama teman-teman. Tengah malam ternyata yang saya dapetin adalah salah satunya batu dari Kibuyut Mangsur yang berbentuk batu pancawarna. Sebelumnya itu sangat serem sekali. Jadi salah satunya orang yang nggak bisa atau yang nggak mampu melihat itu nggak bisa diperlihatkan seperti itu karena itu barang gaib. Nah begitu saya datang ke sana, ternyata yang punya tuh bukan siapa-siapa, ya penunggu situ. Ya berbentuk ular besar, kodok besar begitu. Ya alhamdulillah selama itu saya tangani bisa. Dan alhamdulillah batu yang selama ini dicari-cari orang, saya udah dapatkan salah satunya, batu pancawarna di situ. Nah selanjutnya begitu saya jalankan terus menerus, ternyata yang punya tuh datang silaturahmi dengan saya, ngobrol layaknya seperti manusia biasa. Ya alhamdulillah selama itu juga ada izin dari Kibuyut Mangsur. Kalau hal itu orangnya pribumi, orang situ boleh ambil pekakasnya gitu. Kalau orang lain itu belum tentu bisa, sebab sejarahnya juga kita tahu bahwa Kibuyut Mangsur di situ zaman dulunya selalu ngaping sama keluarga atau kampung itu sendiri. Apa itu ngaping bang? Jadi mengayomi gitu. Kalau ada hal-hal apa dia akan memberikan informasi gitu sama orang yang bisa, yang mampu, yang melihatnya gitu. Nah alhamdulillah Kibuyut Mangsur tuh jadi sering saya datangin gitu, silaturahmi dengan beliau walaupun dia sudah meninggal, kan bisa dikatakan seperti itu. Jadi maaf bang, dalam kondisi seperti apa ketika berbicara dengan Kibuyut Mangsur itu? Ya kita dialog biasa seperti halnya manusia gitu, karena dia juga kan boleh dikatakan wali gitu kan. Nah, yang masuk ke tempat itu bukan orang biasa, jadi orang yang benar-benar punya ilmu, yang punya kekuatan, yang punya ilmu batin. Jadi bisa silaturahmi, bisa dialog dengan beliau gitu. Dan beliau pun bisa menawarkan nih ada satu benda di sini, ada pusaka yang berbentuk keris di mana ya kan, di pelosok mana kan gitu. Bisa diujukin sama beliau. Nah, kalau yang tadi Bang Mangsur bilang bentuknya kodok besar, ular besar, itu berarti ada di wilayah areal pemakaman itu, Bang? Ya, ada di situ. Pokoknya itu sebenarnya kalau orang biasa itu nggak gampang ngambil pekakas atau pusaka seperti itu. Itu hanya orang yang mampu dan bisa untuk mengambilnya. Itu cuman hanya cobaan atau istilahnya godaan gitu. Siapa yang bisa menaklukkan kodok atau ular gede itu, maka keris itu atau pekakas itu akan datang sendirinya begitu. Alhamdulillah semuanya bisa kita atasi, kita tangani dengan baik. Ya mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Syekh Kibuyut Mangsur ada manfaatnya begitu. Sebab di situ orang yang ngedapetin bukan orang yang biasa-biasa aja, orang yang luar biasa, yang tahu tentang masalah gaib. Ada proses ini nggak Bang, ketika mencoba menarik pusaka-pusaka tersebut, ada proses perlawanan nggak Bang? Nah di situ ada, gak gampang kita ngambil pekakas seperti itu, sebab itu kan pekakas ada yang punya. Karena di situ kan kawasan wali, ya kan Kibuyut Mangsur kita katakan seperti itu. Nah di situ kita harus ada ritual dulu, zikir dulu, minta permohonan atau minta petunjuk sama yang punya kan gitu. Ya salah satunya mungkin seperti ular gede, kodok gede itu
bisa ditaklukin sama beliau. Jadi kita tinggal ngambilnya aja gitu. Maaf, apa abang masih ada nasab sampai ke beliau apa? Kok beliau bisa mendukung abang begitu maksudnya? Ada. Satu kan pertama saya hadorotin tiap saat Kibut Mansur. Kedua saya orang pribumi situ. Jadi mungkin ibarat bapak sama anak ya, mungkin bapak Nur sama anak kan seperti itu. Jadi gampang lah untuk silaturahmi dengan beliau, dan kita ambil pekakasnya di daerah pemakaman tersebut begitu. Nah, selain Bang Mail, sebelumnya sudah ada yang pernah mencoba mengambil benda pusaka dari pemakaman itu, Bang? Ada orang, bukan sedikit, banyak. Oh. Jadi orang mana-mana tahu bahwa makam tersebut tuh makam leluhur para wali. Ya tahu juga, mungkin banyak pekakas-pekakas yang goib di situ, yang gitu. Cuma selama ini orang yang pendatang itu belum mampu, belum bisa untuk menariknya, gitu. Ya alhamdulillah, karena dengan izin Allah saya datang ke situ dengan rekan saya. Ya alhamdulillah, salah satunya pekakas yang ada di makam tersebut itu ada di tangan saya, gitu. Kemudian benda pusaka yang sudah didapat itu difungsikan sebagai apa, Bang? Ya salah satunya kita sih sebagai umat manusia, umat Allah Rasulullah ya. Jadi kita jangan terlalu percaya juga sama pekakas atau benda seperti itu. Karena itu datangnya dari wali, ya mudah-mudahan aja ada petunjuk, ya kan, dengan cara ya mungkin ada hakikatan manfaatnya, ya. Karena seperti itu, supaya pembantu pengobatan kan begitu. Ya seperti salah satunya ada anak sakit, ya kan gitu. Bukan kita percaya sama batu, kita percaya sama Allah, tapi dengan perantara wasilahnya gitu. Pengalaman yang paling ini, Bang, kayaknya taruhannya sampai mungkin ya, apa sampai ada, wah ini taruhannya nyawa kali ini, ketika pada saat proses pengambilan itu yang sampai merasa seperti mendapat perlawanan hebat, pernah ada, Bang? Ada. Itu perlawanannya luar biasa sekali. Kita ini bukan ngelawan makhluk yang ada di situ, itu penunggu-penunggunya juga kita harus tahu, harus kita deketin. Ibarat kita ini pamitan dulu, ya kan, bahwa kita ini akan datang ke situ dan akan mengambil perabot yang ada di makam tersebut. Makanya salah satunya kita hadarat dulu di situ dengan leluhur atau para wali yang ada di situ, supaya dipermudah gitu, supaya jangan ada perlawanan ya, seperti katakanlah baku hantam lah, seperti itu. Makanya ya alhamdulillah dipermudah segala-galanya, karena kita ini tahu bahwa Ki Buyut Mansur sering datang dan silaturahmi dengan saya. Secara dialog begitu, Bang? Ya, seperti dialog begitu. Berarti bisa dikatakan Bang Mail punya kedekatan khusus ya. Artinya bahwa mungkin karena selalu hadorot, kirim fatihah ke beliau, jadi seperti sudah mengenal begitu, Bang, ya? Ya, saya kan selama ini ya alhamdulillah, setiap saya mau sholat malam itu selalu dihadorotin Ki Buyut Mansur. Dan di sini juga saya sedikit banyaknya ada ilmu penemu yang turun dari wali. Jadi boleh dikatakan ilmu saya ilmu perwalian begitu. Jadi seenggaknya wali manapun tahu bahwa saya ini sering menghadirkan para wali gitu. Seperti itu. Baik, sahabat-sahabat semua, memang kalau yang tidak bersentuhan dengan spiritual mungkin bisa bilang menganggapnya hal yang irasional, tapi terjadi. Artinya bahwa apa yang tadi telah disampaikan oleh narasumber kita, Pak Ismail atau Bang Mail itu, bahwasanya ada sebuah area pemakaman yang salah satunya merupakan makam dari salah satu wali penyebar agama, berarti dulu, Bang, ya? Yeah, penyebar agama Islam. Banten. Oh, di Banten ya? Yeah. Ki Buyut Mansur, yang ternyata di areal pemakaman itu terdapat banyak benda pusaka. Namun penunggunya tidak sedikit. Artinya bahwa
bahwa di situ ada visual penampakan yang tadi disampaikan oleh narasumber kita, seperti ular, kodok besar dan lain sebagainya, dan tidak mudah untuk mendapatkan benda tersebut. Tapi satu hal yang patut digarisbawahi adalah pun sudah didapatkan oleh Bang Mail, beliau tetap mentauhidkan bahwa tidak bergantung dengan benda itu, tetap semuanya biiznillah, atas izin Allah. Jadi benda-benda itu hanyalah perantara atau wasilah ketika digunakan untuk menolong orang, untuk pengobatan dan lain sebagainya. Ini pelajaran yang penting untuk kita. Baik, terima kasih Bang Mail untuk kisahnya pada malam hari ini. Nanti kita bisa liput ya dengan izin beliau dan juga mungkin dengan izin Kuncen untuk lebih mengetahui sejarah daripada areal pemakaman Ki Buyut Mansur yang dahulu merupakan penyebar agama Islam di Banten, dan beliau kebetulan bisa dibilang sering berdialog dengan Ki Buyut Mansur. Ya, nanti kita bisa lihat sama-sama. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Jejavu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang lapang, serta kebaikan-kebaikan di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.